heboh nih bos, bukan tetemen doang. Alur cerita diawali dengan aksi heroik pihak kepolisian yang dipimpin oleh seorang polisi wanita dalam menggagalkan penyeludupan narkoboy. Wanita ini adalah SP Diana yang diperankan oleh Tabu. Dalam aksi tersebut, Diana berhasil menangkap para penjahat penyelundup dan menyita 900 kg kokain murni yang diperkirakan bernilai mencapai 1 miliar rupiah. Di antara barang sitaan, salah satu anggota menemukan sebuah peti yang berisi barang yang menurutnya pihak kepolisian pun belum pernah melihatnya. Dan demi keamanan, Diana dan anggotanya menyembunyikan barang sitaan mereka dalam sebuah gudang bawah tanah di kantor polisi yang ia pimpin. Everybody needs to be on high alert. Okay, Sachet rahiye. Alur berpindah pada sebuah panti asuhan di mana Ibu Panti memberi kabar pada seorang anak bernama Jyoti agar ia bersiap-siap karena besok akan ada seseorang yang ingin menjemputnya. ज्योति, आज शाम को ज्यादा देर तक खेलना मत। कल तुमसे कोई मिलने के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है? कल सुबह खुद ही देख लेना। Kemudian dalam sebuah penjara terdapat seorang narapidana yang akan dibebaskan. Seseorang yang tidak diketahui siapa dan dari mana asalnya. Seseorang yang jika ia muncul maka akan terjadi peperangan. Seseorang yang jika dia mengoleskan abu pada dirinya maka musuhnya tidak akan pernah selamat. Dia adalah bola. Scene berpindah pada sebuah pesta. Seorang ketua geng mendapat laporan jika truk narkoboy mereka telah disita oleh pihak kepolisian. Pria ini bernama Aswatama atau biasa dipanggil dengan sebutan Asu. Tidak jauh dari namanya, tingkah dan kelakuannya juga seperti Asu. Asu mendapat telepon dari seorang polisi korup yang bernama Sambo. Sambo mengatakan jika ia memiliki info tentang di mana keberadaan barang-barang ilegal milik Asu. Yang tentunya info itu tidak gratis. Sambo meminta imbalan sejumlah uang pada Asu. Untuk itu Sambo pun memberikan bonus sebuah info gratis. Jika di dalam geng Asu ada seorang pengkhianat yang merupakan seorang informan polisi. Selain itu, Sambo juga menawarkan bantuannya agar Asu bisa mendapatkan kembali barang yang telah disita oleh pihak kepolisian. Patience rakhna jaruri hai. Dhairya, dheeraj. Bersamaan dengan itu, SP Diana menelpon anggotanya yang bernama Ronak, yang selama ini menjadi informannya dalam geng Asu. Setelah misi penangkapan barang selundupan itu, Ronak mengatakan jika tugasnya telah selesai dan ingin kembali ke kesatuannya. Tapi Diana berkata, jika tugas utama Ronak adalah mencari tahu tentang seseorang bernama Nitari, yang merupakan kakak Asu, yang selama ini sudah menghabisi 11 orang polisi. Kemudian Diana mendatangi kediaman komisaris.
yang tengah mengadakan pesta perpisahan karena masa tugasnya akan berakhir. Di sana Diana melihat seorang tawanan yang berada di belakang mobil polisi. मैंने इसे आईडी मांगा तो घूरने लगा मुझे मैडम पूछताछ करके छोड़ दूंगा जी Dari tempat berbeda, Sambo menelpon anak buahnya yang bernama Inspektur Depsing, yang juga tengah berada di rumah komisaris. Sambo memerintahkan kepada Inspektur Depsing untuk mencampur obat penenang dengan dosis tinggi dalam minuman di pesta komisaris, agar nantinya Asu dan anak buahnya bisa menangkap Diana dan anggotanya yang telah menyita barang mereka. दुनिया भर में बैन है Diana pun melaporkan hasil penangkapannya pada komisaris, jika ia telah menangkap 7 orang pengedar dan menyimpan hasil sitaannya di gudang bawah tanah kantor polisi Lalgan, yang menurutnya adalah tempat teraman karena bangunan tersebut adalah peninggalan penjajahan Inggris. और बहुत मजबूत बिल्डिंग है पत्थर की नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सर Diana pun menyampaikan jika kokain tersebut teridentifikasi milik Sika Geng yang dipimpin oleh seorang gangster bernama Nitari. Setelah obrolan selesai, komisaris meminta pada Diana untuk bergabung di pestanya untuk sekedar mabuk tipis-tipis. Tapi Diana berusaha menolak dengan alasan jika dia sedang mengkonsumsi antibiotik untuk luka tembaknya. Lalu sambil minum tipsi-tipsi, komisaris memberikan pesan dan kesan terakhirnya. Tapi tiba-tiba satu persatu anggota yang berada di hadapannya bertumbangan. Hingga pada akhirnya komisaris pun ikut tumbang. Cerita berpindah ke kantor polisi Lalgan yang kedatangan seorang asisten polisi bernama Anggat Yadav yang baru saja dipindah tugaskan ke kantor itu. Di kantor polisi juga terdapat 3 orang mahasiswa yang kemudian datang lagi seorang mahasiswi yang berusaha untuk membebaskan teman-temannya yang ditangkap akibat kedapatan sedang berpesta miras. बीच रोड पे बर्थडे मना रहे थे नागिन डांस के साथ Kembali ke kediaman komisaris. Mengetahui semua polisi sudah tak berdaya, Asu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Diana dan rekan-rekannya. SP Diana kemudian menelpon pada dokter di sebuah rumah sakit. Dokter mengatakan jika para polisi terindikasi keracunan obat penenang dengan dosis tinggi seperti Rohypnol, dan untuk perawatan harus segera mungkin. मैं इनको फौरन हॉस्पिटल लेके आ रही हूँ Diana juga mendapat pesan dari Raona dan menyuruh Diana segera meninggalkan rumah komisaris. Diana segera mencari pertolongan. Ia menanyakan pada 3 orang pekerja catering untuk membantunya membawa para polisi dengan truk mereka. Tapi sayangnya supir truk juga tak luput dari minuman yang membuatnya ikut pingsan. Lalu Diana mendekati pria tahanan yang berada di mobil polisi. Lalu Diana menanyakan apakah pria tersebut bisa mengemudikan truk. Pria ini adalah Bola yang diperankan oleh Ajay Devgan. Tapi setelah Diana menjelaskan maksudnya, Bola menolak untuk membantunya. SP Diana pun mulai mengancam Bola. Kemudian Bola menelpon pada kepala penjara yang lalu diberikan pada Diana. Agar Diana tahu jika Bola adalah seorang napi yang sudah bebas dari masa tahanannya dan ingin bertemu putrinya yang berada di panti asuhan. Di telepon Diana memohon agar Bola mau membantunya membawa 40 polisi dengan sebuah truk. Tapi Bola tetap menolak dan mencoba untuk pergi. Namun tiba-tiba langkah Bola terhenti ketika Diana mengatakan
Jika untuk bertemu sang putri, Bola telah menjadikan banyak anak-anak menjadi yatim. Akhirnya tanpa berbicara, Bola pun setuju. बेटी को यह भी बता देना कि तुम्हारे पास आने के लिए कितनों को अनाथ करके आया हूं। Dan para pegawai catering pun mulai memasukkan para polisi ke dalam truk. Setelah semua polisi terangkut, SP Diana mengatakan pada Bola, jika untuk sampai ke rumah sakit dan kantor polisi Lalgan, mereka harus melewati jalan pintas. Kemudian salah satu pegawai catering bernama Kaci mengatakan, jika ia tahu jalan paling cepat untuk menuju ke sana. Mendengar itu, Bola mengatakan agar Diana mau membawa Kaci. Mereka bertiga pun memulai perjalanannya. Tapi dengan keberadaan Inspektur Depsing dalam truk, membuat jalur lokasi mereka dapat terdeteksi melalui ponsel Inspektur Depsing. आगे का लोकेशन उसको बताते रहना, ठीक है? ओके। Asu yang mengetahui jalur keberadaan truk yang Diana tumpangi dari Sambo memerintahkan para anggota geng yang berafiliasi padanya untuk menangkap Diana hidup-hidup guna mengetahui keberadaan barang mereka. एक सर का 1 करोड़ और डायन का 5 के गैंग में जितना दम है लगा दो। Dalam perjalanan menuju Lalgan, Diana menelpon pada petugas yang berada di kantor polisi agar dapat meminta bantuan ke kantor polisi lain karena disinyalir jika Asu dan anak buahnya akan menyerang kantor polisi Lalgan untuk mencari barang mereka. Namun setelah mencoba menghubungi beberapa kantor polisi, tidak ada satupun polisi yang tengah piket malam itu. Karena takut, 4 anggota polisi di kantor memutuskan untuk pulang secara diam-diam, meninggalkan Anggat Yadav dan 4 orang pelajar yang berada di sana. तो इनक्वायरी में फंस जाएंगे। इनका जो होना है होने दो। Di panti asuhan, Jyoti yang penasaran dengan siapa orang yang akan menjemputnya, mengajak temannya yang bernama Ratna untuk bertemu penjaga panti agar ia bisa menelpon orang yang akan menjemputnya besok. SP Diana menelpon lagi ke kantor polisi. Angga Yadav yang menerima telepon mengatakan jika di kantor polisi sudah tidak ada siapa-siapa, hanya tersisa dirinya sebagai polisi yang baru dipindah tugaskan dan 4 orang pelajar. Kemudian Diana menyuruh Angga Yadav untuk mengunci semua pintu dan mematikan lampu di kantor polisi. Dengan bantuan 4 orang pelajar tersebut, Angga Yadav mulai menutup rapat-rapat semua pintu dan jendela pada kantor polisi. हम सब संभाल लेंगे आ जाओ यार। Dalam perjalanannya, Bola mendapat sebuah telepon. Betapa kaget dan sedihnya Bola ketika tahu jika Jyoti anaknya lah yang sedang berbicara padanya. हेलो, मैं ज्योति बोल रही हूँ। हेलो? Namun tiba-tiba sebuah sepeda motor datang terbang melintas di depan truk mereka sambil melemparkan bom molotov yang kemudian disusul beberapa motor lainnya yang mengikuti mereka. Melihat atap truk mulai terbakar, Bola meminta Diana untuk mengambil alih kemudi agar dia bisa naik ke atapnya. Dengan kepiawaiannya, Bola berhasil merebut salah satu motor dan mulai menghabisi para penjahat yang mengejar mereka. Di sebuah pom bensin, Bola mencoba protes pada Diana. Bola mengatakan jika dia hanya berniat membantu membawa polisi-polisi itu saja, bukan dengan resiko berbahaya seperti yang tadi ia alami.
Lalu Kanci menyarankan pada Bola untuk menelpon Jyoti, anaknya. Tapi penjaga panti malah memarahi Bola dengan mengatakan jika Bola adalah ayah yang tidak bertanggung jawab, yang dengan tega meninggalkan putrinya di panti asuhan, dan juga mengatakan jika Jyoti bersama teman-temannya harus tidur di lantai tanpa alas dan selimut. Hal itu membuat Bola terdiam. Sementara itu di kantor polisi Lalgan, Asu dan anak buahnya berhasil masuk dan mulai menyerang kantor polisi. Keberadaan Asu di kantor polisi dikabarkan oleh Ronak pada Diana. Diana pun menyuruh Bola agar secepatnya bisa sampai ke Lalgan. Namun Bola enggan terlibat terlalu jauh dalam masalah ini karena ia hanya ingin bertemu dengan putrinya. Dengan enteng Diana mengatakan berapa uang yang Bola minta agar mau membawanya. Mendengar itu Bola merasa tersinggung dan meminta waktu untuk berpikir kembali. Kemudian di tengah hutan lagi-lagi perjalanan mereka dihadang. Tak tanggung-tanggung, kali ini mereka dihadang dua kelompok gangster yang saling berebut mendapatkan hadiah dari Asu. Mereka adalah geng bercelana boxer dan satu lagi geng yang dipimpin oleh seorang bernama Neta yang membawa seekor singa. Dalam ketakutan dan kebingungan Diana, Bola berkata jika ia ingin satu kamar dengan tempat tidur plus kipas angin serta sekolah yang bagus untuk putrinya. Mendengar itu Diana menyanggupi dan meminta agar Bola bisa memikirkan bagaimana caranya bisa lolos dari para gangster tersebut. Kemudian Diana dibuat terkejut. Bukannya berusaha menjalankan truknya, Bola malah mematikan mesin truk dan mulai untuk turun menghadapi para gangster tersebut. Melihat tatapan Bola, harimau pun seketika ketakutan dan berlari meninggalkan majikannya. मौत आखिर खेलती है उनके साथ। दिल दे दिया है क्या तुम्हें देंगे, दिल दे दिया है क्या तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है